Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif modul 1.4 pengimbasan kepada guru di SDN Telagasi 02 bersama saya Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10. Kegiatan kali ini masih dibersamai oleh Bapak Muhammad Cuci Mulyana sebagai fasilitator dan Ibu Hajah Muflihah sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri adalah Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10. SD Negeri Telaga Asih 02 terletak di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini, tanggal 10 Juni 2024, kami mengadakan diseminasi pengimbasan tentang budaya positif di SDN Telaga Asih 02. Diawali dengan daftar hadir, mengisi daftar hadir oleh para peserta. Berikut adalah paparan tentang budaya positif. Mari kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati juga Ibu-ibu guru SD pada Asih 02. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024, kita dapat bersama-sama dalam ruangan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita berkumpul dalam barisan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tujuan kita bersama untuk mendengarkan penyampaian diseminasi atau pengimbasan budaya positif dari Ibu Haji Sri Rahayu SPD. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Telaga Asih 02 sekaligus dimulainya acara diseminasi. Yang ketiga, paparan dari Bu Sri Rahayu tentang budaya positif. Yang keempat, tanya jawab. Kelima, kesimpulan. Dan terakhir, penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita menginjak kepada acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita SDN Telaga Asih 02. Pada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Rahayu sebagai guru penggerak. Yang saya hormati guru SDN Telaga Asih. Sama-sama kami kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi, karena alhamdulillah di hari ini kita bisa
melaksanakan kegiatan ya, membantu kegiatan Haja Sri Rahayu sebagai calon guru penggerak. Itu kita akan mendengarkan paparan dari Bu Haja Sri Rahayu sebagai pengibasan tugas calon guru penggerak. Pak lupa kita panjatkan kemudian kita lagi karena kita bisa membantu ya Bu Haja Sri Rahayu dalam proses kegiatannya, yaitu sebagai calon ibu penggerak. Ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, diantaranya yaitu pengibasan seperti saat ini. Mari kita sama-sama kita dukung Bu Haja Sri Rahayu segala tugasnya, sehingga program-programnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, lulus terus ya, berhasil terus, sehingga sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan oleh kegiatan calon guru penggerak bisa mengikutinya dan bisa melaksanakannya, sehingga sesuai dengan program yang telah ditentukan bisa berhasil lulus dengan baik. Dan saya berharap ibu-ibu yang lain juga nanti bisa mengikutinya ya, karena baru satu Bu Ai ya, sekarang yang ke satu lagi Bu Haja Sri Rahayu. Bu Ai sudah lulus, sekarang Bu Haja Sri Rahayu. Dan saya berharap teman-teman yang belum nanti bisa mengikutinya, sehingga bisa menjadi guru-guru penggerak untuk kemajuan di sekolah kita dan untuk kemajuan pendidikan umumnya. Mungkin itu saja. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut, apa-apa. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan paparan dari Ibu Haja Sri Rahayu SPD, yaitu tentang budaya positif. Kami persilakan Ibu Haja Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Pagi. Semangat ya, tetap semangat ya. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, pada hari ini izinkan saya Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10, akan mencoba memaparkan tentang budaya positif. Baik ibu-ibu, sebelumnya ada yang masih ingat? Pasti semuanya ingat ya. Budaya positif itu apa saja contohnya? Datang tepat waktu. Ya, contohnya datang tepat waktu ya. Itu termasuk disiplin positif ya. Cut dulu. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Izinkan saya Sri Rahayu dari calon guru penggerak angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Moderator atas waktu. Pada kali ini kita akan yang akan saya paparkan adalah tentang budaya positif. Tapi sebelumnya kita semangat nih masih ibu-ibu. Semangat. Coba kalau masih semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat 1 dan tepuk semangat 2. Dan tepuk semangat 1 masih ingat ya. Tepuk semangat 1.
Bu Pita. Baik, di sini ada lini masa tindakan Ibu. Yang pertama saya mengadakan konsultasi kepada kepala sekolah tentang pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua saya melakukan pengibasan pemahaman tentang budaya positif yang kali ini kita laksanakan. Yang ketiga kita berkolaborasi dengan guru untuk menerapkan pembuatan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ibu-ibu, yang kita butuhkan sekarang adalah dalam pembuatan disiplin atau budaya positif. Yang pertama kita sangat memerlukan dukungan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, orang tua agar kegiatan ini lebih bermakna. Lalu kita membutuhkan sarana dan prasarana dan membutuhkan kesadaran dan kemauan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan budaya positif. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak. Nah ini Bu, ada apa saja Bu di modul tentang budaya positif? Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua kita belajar juga tentang keyakinan kelas. 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai penghukum tadi, ada sebagai manajer, ada sebagai si pembuat merasa bersalah, ya. Lalu teori motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas dan segitiga restitusi. Baik ibu-ibu, kita mulai dari diri, ya. Pentingnya suasana positif di lingkungan sekolah. Jadi sangat penting kita saling mendukung, ya, satu sama lain, ya. Tidak ada saling curiga. Itu sangat penting Bu, supaya suasana sekolah kita aman dan nyaman, ya Bu. Baik, lalu bagaimana menciptakan lingkungan positif itu? Hubungan suasana positif dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu yang keempat, disiplin di sekolah apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah ada yang perlu kita perbaiki? Menurut William Glasser menyebutkan, kita tidak dapat memaksa murid ibu dalam melakukan sesuatu. Jadi murid itu sebenarnya tidak dapat dipaksa, ya. Dia dapat memilih tindakannya sendiri. Dia bisa saja tidak pakai topi, dia tidak mau misalnya. Jadi murid itu tidak bisa dipaksa. Menurut kontrol dari William Glasser. Jadi bagaimana supaya murid dapat disiplin tetapi tidak dipaksa, yaitu dengan kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan agar muncul motivasi intrinsik. Nah, ibu-ibu di sini nih disiplin positif. Disiplin positif itu dari kata bahasa Latin Bu, yaitu discipline. Apa itu? Pendekatan dalam mendidik anak agar mereka dapat mengontrol diri sendiri, menjalankan peraturan berdasarkan kesadaran, tanggung jawab sendiri, karena tindakan mereka berdasarkan nilai kebajikan yang tumbuh di hati mereka. Motivasinya berdasarkan motivasi dari dalam diri. Bu Pita. Udah, pause. Supaya bisa. Sudah mulai Pita. Ya. Baik ibu-ibu, adapun latar belakangnya adalah banyaknya murid yang masih melanggar peraturan sekolah. Belum adanya kesadaran dari murid bahwa peraturan itu penting. Murid masih mematuhi peraturan dengan terpaksa karena takut akan hukuman. Jadi kita di sekolah kita masih banyak yang melanggar peraturan, ya Bu. Contohnya
adalah misalnya pada hari Senin kita masih banyak nih yang belum pakai topi, ya terlihat sepatunya masih belum hitam, ya. Lalu masih banyak yang bajunya masih dikeluarkan. Nah itu termasuk peraturan-peraturan yang masih dilanggar oleh anak-anak kita. Tujuan aksi nyata ini adalah ibu-ibu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita karena kesadaran akan keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan murid-murid yang memiliki kesadaran akan pentingnya disiplin buat diri. Jadi kita diharapkan nanti anak-anak itu tumbuh kesadaran untuk melaksanakan disiplin tanpa dipaksa, tanpa dihukum. Begitu ya Bu ya. Tolak ukur kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Lalu murid mampu menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif dari dalam diri. Jadi diharapkan nanti ibu-ibu kita bersama dengan murid kita melakukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bagaimana nih cara membuatnya kesepakatan kelas? Apakah kita print, ibu-ibu kita print bacaannya kesepakatan kelas? Apakah itu merupakan suatu kesepakatan kelas? Coba Ibu, saya minta tolong kepada Ibu Tati. Bagaimana menurut Bu Tati? Bisa dibilang gitu juga, termasuk kesepakatan kelas. Barangkali ada jawaban yang lain, Ibu Pita? Bisa juga secara lisan. Bisa secara lisan, baik. Bu Ade? Sama. Bu Haji? Bu Haji ya? Bisa tertulis, bisa. Bagus. Ya. Tapi Bu, sebaiknya kesepakatan kelas itu adalah kita buat kesepakatan bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu mendengarkan bersama-sama kita buatnya kesepakatan kelas itu. Nanti Bu dibuatnya ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya juga dibuat bersama dengan anak-anak. Ibu-ibu, kalau begitu apakah efektif menurut ibu-ibu? Apakah efektif apabila disiplin itu dengan hukuman? Apakah efektif ada hukuman supaya mereka disiplin? Coba Pak Rangga. Tergantung kasusnya Bu. Ya. Kalau dengan yang nggak mesti cukup dikasih tahu, nggak bisa dikasih hukuman. Ya, bagus sekali Bu Haji. Yang lain barangkali? Kalau zaman sekarang tidak boleh pakai hukuman. Yang ada kita pendekatan ke anak untuk kita nasihati bagaimana caranya supaya anak itu tidak berbuat salah lagi. Karena kalau hukuman zaman sekarang itu anak itu juga jadi takut dan orang tua suka banyak yang menyentuh. Baik, terima kasih banyak. Bu, kita, Saya, Bu. Kita, ya. Kalau saya nggak sepakat kalau anak dikasih hukuman, Karena? sebab dari nilai-nilai agama pun ketika anak umur 10 tahun kagak mau sholat disabet hukuman aja Nabi Yang mendidik. mendidik. Saya bilang halo, hai. Kalau saya bilang hai, ini tujuan saya kali ini adalah kita menjelaskan makna kontrol. Di sini kita memahami tentang kendali, ya, paparan teori dari William Glasser serta diskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu dapat menjelaskan makna apa itu disiplin positif dan pentingnya memiliki nilai-nilai kebajikan. Next. Ya, hari ini kita akan melakukan permainan, Ibu. Ya, kita akan melakukan permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan permainannya seperti ini. Ya, Ibu tugasnya adalah mengepalkan tangan. Coba bayangkan, di dalam tangan ini tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Dan ibu-ibu perlu menjaga benda ini sekuat-kuatnya. Nah, begitu pentingnya ini yang ada di dalam tangan ini. Nah, saya ibu tugasnya adalah mencoba meraih, Bu.
Saya coba merayu ya, coba menggoda ibu supaya ibu membuka kepalanya. Silakan Bu. Sekarang kepala tangannya Bu. Kepala tangannya. Saya rayu ya Bu. Buka dong itu kepalanya, boleh nggak? Kenapa? Buka dong, nanti saya kasih 1 miliar. Ibu, buka dong Bu, tak saya bunuh. Itu namanya keyakinan Bu. Ya, kita yakin ya. Ibu nanti buka dong Bu, ntar saya kasih itu deh Bu. Saya kasih hadiah Bu. Kenapa? Ini lebih berharga dari hadiah. Wah, bagus Bu. Itu keyakinan ya. Ibu, nanti kalau ibu nggak kasih nanti saya laporin ke Pak UPTD. Salut nih, punya keyakinan semuanya. Ibu, bagaimana Bu? Yang makan nggak mau tuh, keyakinan juga kan? Ya, itu namanya keyakinan kita ya, keyakinan. Yuk, lanjut. Makan. Harga diri. Ketika kita menjaga barang yang di kepala kita, kita umpamakan ini iman dan takwa. Iman dan takwa, kita disuruh melepaskan iman dan takwa. Kita mau tidak melepaskan iman dan takwa kita? Tidak. Seperti itu. Begitu juga dengan nilai-nilai yang ada ya, kebajikan. Sebenarnya dari kepala tangan kita beriktibar tentang perlunya kita memegang teguh pendirian, tidak terpengaruh atas pendapat orang lain. Bila kita yakini bahwa kita itu benar, diibaratkan kita itu ikan yang berada di air laut. Walaupun airnya asin, tapi kita tetap tawar. Namun itu kadang-kadang baru teori ya Bu. Ya, kadang-kadang kita suka terpengaruh tidak Bu? Oleh lingkungan sekitar kita. Suka ya. Saya ingat dulu kata Bu Haji Emini, si Teor. Nah, kita tidak boleh. Kita harus memegang prinsip kita. Ya, seperti itu ya. Next. Nah, Dr. William Glasser meluruskan pemikiran kita yang salah. Disebutnya teori kontrol atau kontrol teori. Hati-hati bicaranya, saya khawatir. Jadi bicaranya takut salah itu. Yaitu yang pertama, guru dapat mengontrol atau memaksa murid. Apakah kita bisa memaksa murid? Enggak. Ya, sebenarnya kita tidak bisa memaksa murid Bu. Jadi murid melakukannya dengan keterpaksaan ya. Jadi di sini harusnya murid itu ada kesadaran. Nah, dalam melakukan sesuatu. Bahwa penguatan itu efektif dan positif. Pada kenyataannya penguatan itu kadang membuat murid tidak mandiri Bu. Murid kadang-kadang tergantung dari penguatan kita, dari penghargaan kita. Ya. Lalu yang ketiga, kritikan dapat membuat kuat. Itu tidak selamanya Bu. Kadang-kadang kita perlu juga menyampaikan sesuatu itu tanpa kritikan. Dengan hal langsung aja kontrol. Ya. Gini aja. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita bisa memaksa murid Bu dalam melakukan sesuatu? Nah, itu perlu renungan kita ya. Nah, diperlukan juga kesadaran ya dan keyakinan yang diyakini sehingga murid dapat memilih tindakannya dan mengetahui resiko setiap keputusannya. Jadi di sini kita memerlukan menumbuhkan rasa anak-anak itu kesadaran dan tanggung jawab mereka. Ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita dapat melihat dunia? Bagaimana kita berpikir tentang paradigma kita? Skema pemahaman
penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Bila kita ingin perubahan yang sedikit demi sedikit, kita perlu merubah sikap. Namun, bila kita ingin memperbaiki, yang terpenting adalah pandangan, cara pandang ibu, pemikiran kita, dan kita tidak dapat mengontrol orang lain. Kita harus berpikir positif. Maka kalau kita berpikir positif akan menghasilkan energi positif. Contohnya tenang. Cara pandang kita terhadap orang lain akan mengubah perasaan tujuan kita. Jadi sekarang kita berpikirnya positif, jangan berpikir negatif. Ya, setuju Ibu? Setuju. Bisa ya kita laksanakan ya. Next. Makna disiplin. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Haji ini, apakah dengan kita apakah kita efektif kalau kita melakukan disiplin, melakukan hukuman dengan hukuman? Kira-kira itu efektif atau tidak? Tidak, karena dengan hukuman terlalu tinggi akan melemahkan kemauan siswa. Ya, bagus sekali. Jadi saya kita. Bu Iis, apakah dengan penghargaan kita dapat menumbuhkan disiplin? Ya, bisa juga dengan penghargaan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan rasa bangga akan dirinya gitu. Baik, nanti kita Saya jangan ditanya. ya, terima kasih Bu Iis. Maaf tadi tidak terlihat sampai privasi. Ya. Baik, jadi nanti akan terlihat ya jawabannya ya Bu. Disiplin diri itu bertujuan untuk kita menjadi lebih baik ya Bu dari sebelumnya. Disiplin melakukan suatu peraturan atas dasar tanggung jawab penuh kesadaran. Nah, ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi kita ini Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tahu nih, barangkali ada yang memahami apa sih KHD? Ki Hajar Dewantara. Iya, bagus ya Bu. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara apa sih pemikirannya? Nah, di sini modul 1.1 Bu yang masuknya. Ing arso sumutulodo, ing madyo marun karso, tuturi hadayani. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu pendidikan itu harusnya kita menuntun anak-anak segala kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai guru harus berpihak pada murid, mengajar dengan hati, dengan gembira, dan memanusiakan manusia. Next. Nah, Bu, di modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran langsung. Sebenarnya nilai dan peran guru ya, bukan hanya guru penggerak. Jadi guru-guru harusnya mempunyai nilai ini, peran ini, semua guru. Ya, yang pertama adalah nilainya berpihak kepada murid. Ya, kita harus setiap langkah kita harus berpihak kepada murid. Lalu kolaboratif, kita bekerja sama, ya. Lalu inovatif. Inovatif itu kita dengan teknologi, ya, kita menguasai hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang baru. Reflektif, kita memperbaiki diri, apa-apa yang kurang kita perbaiki. Lalu mandiri. Lanjut, bagaimana dengan peran guru? Peran guru kita menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, setiap guru menjadi pemimpin pembelajaran yang di kelas ya.
Lalu menggerakkan komunitas praktisi, menjadikan sebagai guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Next. Nah, kemarin saya sudah mengutarakan ya Bu, visi saya. Visi itu di modul 1.3. 1.3 modulnya tentang visi guru penggerak. Saya visinya kemarin tentang umpama, mewujudkan siswa peserta didik yang unggul, mandiri, berprestasi, berakhlak karimah, dan beriman dan takwa. Next. Itu secara agama kan, ya nggak soalnya boleh sahabat kan di dalam agama pun boleh anak kasih hukuman begitu. Apalagi anak sekarang tahu sendiri kan lagu yang ngeglajis ya. Ngeglajis, Iya, ceriwis. makin orang yang unggah. Ya, mungkin hukumannya disesuaikan kalau kelas 1 dengan kelas 6 hukumannya mungkin berbeda gitu. Disesuaikan dengan kondisi terus juga dengan anak. Ya tapi artinya secara Iya, globalnya tetap harus hukuman itu ada. boleh gitu. Iya. Itu Baik, tujuan secara terima agama kasih ya. banyak. Ya, baik Ibu-Ibu. Nah, ini yang pertanyaan tadi nih Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Makanya tadi saya tanyakan apakah hukuman itu efektif. Nah, di sini Bu. Hukuman itu kan bersifatnya searah ya. Hukuman terjadi jika ada pelanggaran. Nah, dilibatkan tidak murid dalam membuat hukuman. Misalnya tadi kata Pak Rangga, kalau misalnya tidak sholat digebuk, itu tahu tidak anak-anak bapak di rumah bahwa kalau tidak sholat nanti kamu digebuk? Tahu tidak anak-anaknya? Tahu lah. Kalau tahu berarti konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu dikasih tahu sebelumnya. Nah, nanti kamu kalau tidak sholat kamu digebuk ya. Jadi konsekuensi itu namanya. Ya, lalu berupa fisik dan psikis. Nah, ini konsekuensi ya Bu. Kalau konsekuensi terencana dan sudah disepakati, namanya konsekuensi. Jadi kita misalnya nih di kelas Bu, kita kasih konsekuensinya. Misalnya anak-anak nih yang keluar dari bangku atau yang keluar kelas ketika pelajaran berlangsung. Nanti apa nih konsekuensinya kalian kalau keluar terus misalnya. Nanti dibuat tuh sama anak-anak Bu. Apa anak-anak bilang apa gitu hukumannya ya. Nanti jadinya itu merupakan konsekuensi. Lalu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini dilakukannya di kesepakatan kelas Bu, konsekuensi ini. Nanti dibuatnya di awal tahun ya Bu. Lalu konsekuensi terjadi ketika ada pelanggaran. Jadi sama-sama dengan hukuman itu sama sebenarnya ketika ada pelanggaran. Bisa? Tidak perlu dijemput, tidak perlu dipaksa. Ya, seperti itu. Berperilaku karena nilai kebajikan. Jadi kita harus menumbuhkan rasa itu Pak, menumbuhkan rasa kepada anak itu nilai-nilai kebajikannya agar tumbuh hati mereka. Lalu yang keempat, memegang teguh nilai kebajikan seperti kepalan tangan Ibu-ibu. Coba yuk kita coba bersama-sama. Anggap di tangan kita ada satu keyakinan nilai kebajikan yang perlu kita pertahankan. Silahkan Ibu-ibu digenggam yang terbaik penghargaan itu. Keyakinan itu semisalkan iman ya, semisalkan iman kita pegang yang baik. Misalnya saya nih, saya akan mempengaruhi nih. Misalnya Pak Rangga, buka dong itu kepalanya. Boleh dibuka? Boleh tidak Pak Rangga dibuka? Ya boleh. Kenapa Pak? Takut tumpah, takut jatuh. Iya, Pak. Kalau Bapak dibuka nanti saya kasih hadiah deh. Malu kan bukannya. Baik. Angga lepas dong suaranya nak gitu. Aduh, Bu Haji, baik Bu Haji. Boleh dong dibuka Bu Haji kepalanya? Oh tidak. Kenapa Bu Haji? Takut jatuh. Tapi kalau saya laporkan gimana Bu Haji ke wartawan? Oh enggak. Tetap tidak akan dibuka. Baik, Bu Adek, buka dong kepalanya Bu Adek. Boleh
bagaimana Bu? Bu Haji harusnya tergantung. Harusnya bagaimana? Tergantung apa nih Bu Haji? Tergantung keimanannya atau tergantung pada saat kapan kita akan ingin membuka itu ya, tapi tidak terpengaruh dari orang lain, gitu ya Bu ya. Sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Oh, apa itu kebajikan? Nilai kebajikan, ibu-ibu, nilai kebajikan adalah merupakan tujuan mulia. Sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau kita nilai kebajikannya di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Nah ini Bu, masih ingat Pak Rangga? Silakan Pak Rangga. Apa saja nih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Baik. Yang kedua Pak Erna. Mandiri. Yang kedua mandiri. Baik, yang ketiga Pak Ade. Kelihatan tidak Pak Ade? Bertahan kritis. Yang keempat kuis. Kebinekaan global. Baik. Yang kelima Bu Tati. Gotong royong. Gotong royong. Dan yang keenam Bu Yuli. Kreatif. Baik, terima kasih. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia melakukan sesuatu supaya terhindar dari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya mau mengerjakan tugas nih supaya dapat hadiah, supaya dapat bintang dari ibu guru. Nah itu motivasi atas penghargaan atau imbalan. Nah yang ketiga yang terbaik ini Bu. Yang ketiga yaitu karena dia menghargai dirinya dan menjadi yang diinginkan. Jadi dia ingin pintar, misalnya ingin melakukan disiplin karena kesadaran diri. Bu Pita, next. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Baik ibu-ibu, nah di sini peran kita nih dalam menciptakan budaya positif. Apa saja peran kita? Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan kita menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku siswa yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan tadi. Posisi kontrol yang tadi ya Bu, yang kata saya si pembuat hukuman, terus si merasa bersalah, lalu pemantau, itu di posisi kontrol manusia. Lalu ada juga Bu segitiga restitusi, ya. Nah di sini Bu yang tadi saya sebutkan ya tentang 5 posisi kontrol kita ya guru. Yang pertama penghukum. Penghukum itu apabila anak melanggar bawaannya pengen hukum aja. Sini kamu melakukan apa? Apa? Sini kamu sekot ya 10 kali. Nah itu namanya tipe penghukum. Yang kedua si tipe pembuat merasa bersalah Bu. Misalnya begini. Nah kamu
jangan begitu dong nak, nanti ibu dilaporkan nak ke kepala sekolah. Ya, kamu jangan seperti itu ya, nanti ibu nanti sakit hati, ibu nanti kesel. Nah itu sih pembuat merasa bersalah. Lalu ada juga yang posisi kontra itu menjadikan dirinya sebagai teman. Nah di sini dia jadi seperti tidak ada wibawa bu kepada anak. Jadi maksudnya barangkali baik ya bu, supaya anak-anak dekat dengan dia. Tetapi nanti lama kelamaan dianya sepertinya seperti ya kepada teman gimana sih bu bahasanya kepada teman kan? Jadi kadang-kadang kayak tidak sopan seperti itu. Ya. Lalu pemantau. Kalau pemantau dia memantau nih anak-anak kita siapa nih yang melakukan kesalahan. Nanti diadukan nih kepada Parangga. Itu tuh anak itu tuh kemarin tuh melakukan ini. Pak, hukum Pak dia Pak. Gitu, misalnya. Nah itu si pemantau. Dia yang memantau. Tempuh itu kalau bahasa kita sekarang. Iya. Tempuh lapor doang. Lapor doang dia. Ya baik. Lalu yang kelima ini adalah tipe seideal-idealnya seorang guru. Tipe seideal-idealnya seorang guru yaitu tipe sebagai manajer. Wah mantep banget nih sebagai manajer. Bagaimana caranya sebagai manajer? Dia bersama murid mencari atau menggiring murid untuk menemukan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak tanpa dihukum. Jadi anak-anak itu sadar akan kesalahannya. Ya, ibu-ibu ini adalah tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Anak-anak dia tahu nih mereka itu telah salah melakukan suatu kesalahan. Apa salahnya biar anak-anak yang berpikir apa salahnya di mana gitu. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah bu, di tahap menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa setiap orang itu punya salah. Setiap orang pernah membuat kesalahan. Dan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kedua, setiap orang tadi pernah berbuat kesalahan. Lalu menggeser bu, identitas gagal menjadi identitas sukses. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat ya. Next. Berdasarkan prinsip yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya di kelas lagi pada ramai, ada yang berbelak meja, anak-anak membutuhkan rasa aman, rasa nyaman. Jadi tidak terpenuhi itu rasa aman dan nyamannya, jadi marah, ya kan Bu ya? Lalu guru bergeser dari berpikir stimulus respon menjadi proaktif. Guru yang tadinya hanya diam, jadi harus proaktif Bu. Ya. Lalu mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid dengan murid. Next. Menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Sampai anak menemukan keyakinan apa yang telah dilanggar oleh murid. Dan harus guru itu memunculkan motivasi dari dalam diri. Jadi adanya kesadaran diri secara intrinsik itu dari dalam. Dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Nah Bu, ini Bu, di setiap itu kita belajar studi kasus. Ya, kalau ada kasus seperti ini Bu nih. Guru matematika dari wali kelas 8 itu Ibu Sakti sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar jadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini.
Dia mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi, Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, namun ibu Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol. Nah, bu, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali. Diaduin tuh bu. Sama siapa bu? Sama Bu Eni. Ya, Bu Eni ngadu tuh ke Bu Santi. Tuh anak muridnya tuh 2 orang tuh pada bercanda aja katanya tuh di kelas. Nah, lalu ditanyakan tuh sama Bu Santi permasalahannya apa. Nah, Pipi dan Natali mula-mula ragu-ragu, mereka membela diri. Namun pada akhirnya mereka meminta maaf. Tapi Bu, mereka minta maafnya melalui ini Bu, melalui email di sini tuh. Mereka meminta maafnya melalui email kepada Bu Eni. Nah, kalau menurut ibu-ibu bagaimana nih sikap Pipi dan Natali? Bu Haji? Ya bagus sekali Bu, bagus sekali. Lalu Bu Tita? Itu namanya dia ini ya. Jadi ada kontrol, ada 5 posisi kontrol. Ya Bu. Di guru itu ada tipe penghukum, ada tipe teman, kontrol sebagai teman, ada yang si pembuat merasa bersalah, ada pemantau. Nanti kita merefleksi nih ke dalam diri kita juga Bu. Kita sifatnya seperti apa? Dan ada yang sebagai manajer. Yang sebagai manajer itu yang melakukan segitiga restitusi tuh Bu, ya. Nah, di sini nanti kita Bu bisa merefleksi diri kita. Ya Bu, apakah kita selama ini sudah melakukan unsur-unsur dari disiplin positif, budaya positif. Mari kita kembangkan Bu bersama-sama budaya positif di sekolah. Melalui apa Ibu-ibu? Melalui pembiasaan-pembiasaan. Ya, melalui pembiasaan-pembiasaan. Seperti bagus ya, kita setiap hari Jumat sudah mengadakan sholat duha bersama. Senam hari Kamis. Nah, nanti kita kembangkan lagi Bu. Apa nilai-nilai seperti berbicara sopan Bu? Itu bisa kita kembangkan supaya anak-anak anak-anak itu tumbuh untuk berbudaya sopan. Senyum, salam, sapa, itu bisa kita kembangkan. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Baik Ibu-ibu, ada yang perlu didiskusikan tidak Bu? Ada. Tidak, ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat menjalankan budaya positif di sekolah kita ya Bu. Iya. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembelajaran dengan memperhatikan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu restitusi Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga menjadi pribadi yang lebih kuat, mencari solusi permasalahan, membantu murid berpikir tentang yang diinginkan. Restitusi itu adalah sebuah pilihan, berusaha memperbaiki keadaan, sebuah tawaran, bukan paksaan, menuntun murid untuk melihat adanya
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan di dalam hati kita. Bagaimana Bu tahap menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua orang pernah berbuat salah. Lalu setiap orang pernah berbuat kesalahan. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Coba Bu Haji Emi tolong. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. baik. Lalu Lalu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid dengan murid. baik. Terima kasih Bu Haji Emi. Bisa. Lanjut. Menanyakan keyakinan Bu Haji Misi, silakan Bu Haji Misi. Aku jansul nggak bisa baca. Menanyakan keyakinan yaitu murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, artinya dari dalam jiwa murid. Dua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik, itu adalah sebuah tentang menanyakan keyakinan. Jadi sebenarnya keyakinan ini nanti kita lakukan di kesepakatan kelas ya Bu. Penutup ini Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Udah langsung aja. Dari kegiatan tadi itu ada restitusinya. Apa restitusi? restitusi adalah terima kasih Ibu. Barangkali nanti kayak Ada restitusinya. Belum. Kan penggantian. oh ya, restitusi itu artinya itu mengganti. Mengganti apa? Mengganti perbuatan yang salah menjadi suatu tindakan yang jadi anak-anak itu perlu kesadaran melakukan perbaikannya itu perlu kesadaran tanpa hukuman. Nah, jadi nanti kita mulai hari ini nih kita mencoba nih kepada anak-anak kita tidak ada hukuman, tetapi anak-anak kita beri kesadaran bahwa apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Bisa Ibu-ibu? Bisa. Iya, baik, nanti barangkali kita akan awal tahun ajaran baru kita akan buat ya Bu ya kesepakatan kelas bersama anak-anak. Jadi tidak ditempel Bu, blok aja kesepakatan kelas. Tetapi harus dibicarakan. Jangan cuma kesepakatan. Kalau blok namanya itu peraturan kelas, walaupun bacaannya kesepakatan kelas, tetapi karena dia dibuatnya langsung, jadi itu namanya peraturan kelas. Seperti itu Ibu-ibu. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih Bu Haji Dia. Yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan? Jam makan siang kali. Iya. Barangkali terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif yang telah disampaikan Ibu Haja Sri Rahayu semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimaafkan. Assalamualaikum Adiba. Adiba, tadi Ibu mendengar ada suara berteriak-teriak. Gaduh, suara siapa ya? Itu suara saya, Bu. Kenapa kamu melakukan itu Adiba? Habis saya kesal sama Faris, Bu. Tiap waktu belajar jalan melulu mencari contekan. Kenapa sih dia gak mau mikir? Jadi mengganggu konsentrasi, Bu. Oh, begitu ya Adiba. Iya, Bu. Untung saja Untung saja saya
menghargai kamu karena kamu bisa mengendalikan diri, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya. Iya, Bu. Tadi Adibah, coba kita renungkan. Menurut Adibah, dengan Adibah teriak-teriak, itu baik atau tidak baik ya? Tidak sih, Bu. Saya menyesal Anda saja. Saya bisa. Adibah, menurut Adibah, adakah keyakinan kelas yang telah dilanggar? Ada, Bu, yaitu sehari menghormati semua teman. Ya, hebat Ibu Adibah, benar sekali. Menurut Adibah, saling menghormati dan menghargai sesama teman itu penting atau tidak? Ya penting lah, Bu, agar suasana kelas lebih tertib dan nyaman. Ya, kalau menurut kamu memang penting, bagaimana ya caranya Adibah memperbaiki diri? Saya akan meminta maaf kepada Faris. Saya juga akan lebih bersabar lagi dan memberitahu baik-baik. Wah, bagus sekali Adibah. Bisakah ini segera kita lakukan? Bisa, Bu, saya memang salah dan saya akan meminta maaf kepada Faris agar jalannya tidak jalan melulu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Adibah. Semangat ya untuk terus menebar kebaikan. Ya, Bu. Kesimpulan, keberpihakan kepada murid terwujud ketika kita menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Posisi kontrol yang baik bagi seorang guru adalah sebagai manajer. Penerapan segitiga restitusi membuat anak menyadari kesalahan dan menemukan perbaikan. Budaya positif dimulai dari diri, dari hal yang terkecil, dan dari hari ini. Pantun dulu. Burung cendrawasih dirawat Bang Ahmad. Ucapan terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.